Dari semua kamar di Great Cape Winterfell, kamar tidur Catelyn adalah yang terpanas. Dia jarang harus menyalakan kembali. Kastil telah dibangun di atas mata air panas alami, dan air panas mengalir melalui dinding dan kamarnya seperti darah melalui tubuh pria, mendorong hawa dingin dari aula batu, membuat taman kaca dengan kehangatan lembab, menjaga bumi dari pembekuan. Kolam terbuka merokok siang dan malam di selusin halaman kecil. Itu adalah hal kecil, di musim panas, di musim dingin, itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Mandi Catelyn selalu panas dan mengepul, dan dindingnya hangat saat disentuh. Kehangatan mengingatkannya pada River Run, hari-hari di bawah sinar matahari bersama Lisa dan Ed Murray, tetapi Ned tidak pernah bisa menahan panas. Starks dibuat untuk kedinginan, dia akan memberitahunya, dan dia akan tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa mereka pasti telah membangun kastil mereka di tempat yang salah. Jadi ketika mereka telah pergi, Ned berguling dan naik dari tempat tidurnya, seperti yang dia lakukan ribuan kali sebelumnya. Dia menyeberangi ruangan, menarik kembali permadani yang berat, dan membuka jendela sempit yang tinggi satu persatu, membiarkan udara malam masuk ke dalam ruangan. Angin berputar-putar di sekelilingnya saat dia berdiri menghadap kegelapan, telanjang dan tangan kosong. Catelyn menarik bulu ke dagunya dan mengawasinya. Dia tampak entah bagaimana lebih kecil dan lebih rentan, seperti pemuda yang dinikahinya pada bulan September di River Run, 15 tahun yang panjang berlalu. Pinggangnya masih sakit karena urgensi bercintanya. Itu sakit yang enak. Dia bisa merasakan benihnya di dalam dirinya. Dia berdoa agar itu bisa dipercepat di sana. Sudah 3 tahun sejak Rickon. Dia tidak terlalu tua. Dia bisa memberinya putra lagi. Aku akan menolaknya, kata Ned sambil berbalik padanya. Matanya angker, suaranya kental dengan keraguan. Catelyn duduk di tempat tidur. Kamu tidak bisa. Anda tidak harus. Tugas saya ada di sini di utara. Saya tidak ingin menjadi tangan Robert. Dia tidak akan mengerti itu. Dia adalah raja sekarang, dan raja tidak seperti pria lain. Jika Anda menolak untuk melayaninya, dia akan bertanya-tanya mengapa, dan cepat atau lambat dia akan mulai curiga bahwa Anda menentangnya. Tidak bisakah kamu melihat bahaya yang akan menempatkan kita? Ned menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya. Robert tidak akan pernah menyakiti saya atau saya. Kami lebih dekat dari saudara. Dia mengasihi saya. Jika saya menolaknya, dia akan mengaum dan mengutuk dan menggertak, dan dalam seminggu kita akan menertawakannya bersama. Aku kenal pria itu. Anda kenal pria itu, katanya. Raja adalah orang asing bagimu. Catelyn ingat di Rewolf mati di salju, tanduk patah bersarang jauh di tenggorokannya. Dia harus membuatnya melihat. Kebanggaan adalah segalanya bagi seorang raja, tuanku. Robert datang jauh-jauh untuk menemuimu, untuk membawakanmu penghargaan besar ini, kamu tidak bisa melemparkannya kembali ke wajahnya. Kehormatan? Ned tertawa getir. Di matanya, ya, katanya. Dan milikmu? Dan di dalam milikku, dia berkobar, marah sekarang. Kenapa dia tidak bisa melihat? Dia berutang putranya sendiri dalam pernikahan dengan putri kami, apalagi yang akan Anda sebut itu? Sansa mungkin suatu hari nanti menjadi ratu. Putra-putranya bisa memerintah dari tembok ke pegunungan Dorne. Apa yang salah dengan itu? Dewa, Catelyn, Sansa baru berusia 11 tahun, kata Ned. Dan Jory. Jory adalah... Dia merundingkan untuknya. Putra mahkota, dan pewaris tahta besi. Dan aku baru berusia 12 tahun ketika ayahku menjanjikanku kepada saudaramu Brandon. Itu membawa sentuhan pahit ke mulut Ned. Brandon. Ya. Brandon akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia selalu melakukannya. Itu semua dimaksudkan untuk Brandon. Kamu, Winterfell, semuanya. Ia dilahirkan untuk menjadi tangan raja dan ayah dari ratu. Saya tidak pernah meminta cangkir ini untuk diberikan kepada saya. Mungkin tidak, kata Catelyn, tapi Brandon sudah mati, dan cangkirnya telah berlalu, dan kau harus minum darinya, suka atau tidak. Ned berpaling darinya, kembali ke malam.
Dia berdiri menatap dalam kegelapan, mengamati bulan dan bintang-bintang mungkin, atau mungkin penjaga di dinding. Catelyn kemudian melunak, untuk melihat rasa sakitnya. Eddard Stark telah menikahinya menggantikan Brandon, seperti yang ditetapkan oleh kebiasaan, tetapi bayangan saudara laki-lakinya yang sudah meninggal masih ada di antara mereka, seperti yang dilakukan yang lain, bayangan wanita yang tidak akan disebutkan namanya, wanita yang telah melahirkan putra haramnya. Dia akan pergi kepadanya ketika ketukan datang di pintu, keras dan tak terduga. Ned berbalik, mengerutkan kening. Apa itu? Suara Desmond terdengar melalui pintu. Tuanku, Maester Luwin tanpa dan memohon audiensi yang mendesak. Kau bilang padanya aku telah meninggalkan perintah untuk tidak diganggu? Ya, tuanku. Dia bersikeras. Baiklah. Kirim dia masuk. Ned menyeberang ke lemari pakaian dan mengenakan jubah tebal. Catelyn tiba-tiba menyadari betapa dinginnya itu. Dia duduk di tempat tidur dan menarik bulu ke dagunya. Mungkin kita harus menutup jendela, sarannya. Ned mengangguk tanpa sadar. Maester Luwin ditampilkan di. Sang Maester adalah seorang pria abu-abu kecil. Matanya abu-abu, dan cepat, dan melihat banyak. Rambutnya beruban, sedikit tahun yang tersisa baginya. Jubahnya adalah wol abu-abu, dipangkas dengan bulu putih, warna-warna mencolok. Lengan opinya yang besar memiliki kantong tersembunyi di dalamnya. Luwin selalu menyelipkan barang-barang ke lengan baju itu dan menghasilkan hal-hal lain darinya, buku, pesan, artefak aneh, mainan untuk anak-anak. Dengan semua yang dia sembunyikan di lengan bajunya, Catelyn terkejut bahwa Maester Luwin bisa mengangkat tangannya sama sekali. Sang Maester menunggu sampai pintu tertutup di belakangnya sebelum dia berbicara. Tuanku, katanya kepada Ned, maafkan karena mengganggu istirahatmu. Saya telah meninggalkan pesan. Ned tampak kesal. Sudah ditinggalkan? Oleh siapa? Apakah sudah ada pengendara? Saya tidak diberitahu. Tidak ada pengendara, tuanku. Hanya sebuah kotak kayu berukir, yang tersisa di atas meja di observatorium saya saat saya tidur siang. Hamba-hambaku tidak melihat siapapun, tetapi itu pasti dibawa oleh seseorang di pesta raja. Kami tidak memiliki pengunjung lain dari selatan. Sebuah kotak kayu, katamu? Kata Catelyn. Di dalamnya ada lensa baru untuk observatorium, dari Emhyr dari tampilannya. Para pembuat lensa Emhyr tidak ada bandingannya. Ned mengerutkan kening. Dia memiliki sedikit kesabaran untuk hal semacam ini, Catelyn tahu. Sebuah lensa, katanya. Apa hubungannya denganku? Saya menanyakan pertanyaan yang sama, kata Maester Luwin. Jelas ada lebih dari ini daripada yang terlihat. Di bawah beban berat bulunya, Catelyn menggigil. Lensa adalah instrumen untuk membantu kita melihat. Memang itu. Dia memotong kerah pesanannya, sebuah rantai berat yang dikenakan ketat di leher di bawah jubahnya, setiap mata rantai ditempa dari logam dieren. Catelyn bisa merasakan ketakutan bergerak di dalam dirinya sekali lagi. Apa yang mereka ingin kita lihat lebih jelas? Hal yang saya tanyakan pada diri sendiri. Maester Luwin mengeluarkan kertas yang digulung rapat dari lengan bajunya. Saya menemukan pesan sebenarnya tersembunyi di dalam dasar palsu ketika saya membongkar kotak lensa yang masuk, tetapi itu bukan untuk mata saya. Ned mengulurkan tangannya. Biarkan aku memilikinya, kalau begitu. Luwin tidak bergerak. Maaf, tuanku. Pesannya juga bukan untuk Anda. Itu ditandai untuk mata Lady Catelyn, dan dia sendiri. Bolehkah saya mendekat? Catelyn mengangguk, tidak percaya untuk berbicara. Sang Maester meletakkan kertas itu di atas meja di samping tempat tidur. Itu disegel dengan gumpalan kecil lilin biru. Luwin membungkuk dan mulai mundur. Tinggallah, Ned memerintahkannya. Suaranya muram. Dia menatap Catelyn. Apa itu? Nyonya, Anda gemetar. Saya takut, akunya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Bulu-bulu itu terlepas dari ketelanjangannya, terlupakan. Di lilin biru adalah segel bulan dan elang Haus Arryn. Ini dari Lisa.
Catelyn menatap suaminya. Itu tidak akan membuat kita senang, katanya kepadanya. Ada kesedihan dalam pesan ini, Ned. Aku bisa merasakannya. Ned mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap. Buka. Catelyn membuka segelnya. Matanya bergerak di atas kata-kata itu. Pada awalnya mereka tidak masuk akal baginya. Lalu dia ingat. Lisa tidak mengambil risiko. Ketika kami masih gadis bersama, kami memiliki bahasa pribadi, dia dan aku. Bisakah kamu membacanya? Ya, Catelyn mengakui. Kalau begitu beritahu kami. Mungkin saya harus mundur, kata Maester Luwin. Tidak, kata Catelyn. Kami akan membutuhkan nasihat Anda. Dia melemparkan kembali bulunya dan naik dari tempat tidur. Udara malam sedingin kuburan di kulitnya yang telanjang saat dia empuk melintasi ruangan. Maester Luwin mengalihkan pandangannya. Bahkan Ned tampak kaget. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Menyalakan kembali, kata Catelyn kepadanya. Dia menemukan gaun rias dan mengangkat bahu ke dalamnya, lalu berlutut di atas perapian yang dingin. Maester Luwin, Ned memulai. Maester Luwin telah melahirkan semua anak saya, kata Catelyn. Ini bukan waktunya untuk kerendahan hati palsu. Dia menyelipkan kertas itu di antara kayu bakar dan meletakkan batang kayu yang lebih berat di atasnya. Ned menyeberangi ruangan, memegang lengannya, dan menariknya berdiri. Dia memeluknya di sana, wajahnya beberapa inci darinya. Nyonya, katakan padaku. Pesan apa ini? Catelyn tertahan dalam genggamannya. Peringatan, katanya lembut. Jika kita memiliki akal untuk mendengar. Matanya mencari wajahnya. Lanjutkan. Lisa bilang Jon Arryn dibunuh. Ngersnya menegang di lengannya. Oleh siapa? Para Lannister, katanya kepadanya. Ratu. Ned melepaskan pegangannya di lengannya. Ada tanda merah tua di kulitnya. Dewa, bisiknya. Suaranya parau. Adikmu sakit karena kesedihan. Dia tidak bisa tahu apa yang dia katakan. Dia tahu, kata Catelyn. Lisa impulsif, ya, tapi pesan ini direncanakan dengan hati-hati, disembunyikan dengan cerdik. Dia tahu itu berarti kematian jika suratnya jatuh ke tangan yang salah. Untuk mengambil risiko begitu banyak, dia pasti memiliki lebih dari sekadar kecurigaan. Catelyn menatap suaminya. Sekarang kami benar-benar tidak punya pilihan. Anda harus menjadi tangan Robert. Kamu harus pergi ke selatan bersamanya dan mempelajari kebenaran. Dia langsung melihat bahwa Ned telah mencapai kesimpulan yang sangat jelas. Satu-satunya kebenaran yang saya tahu ada di sini. Selatan adalah sarang penambah yang sebaiknya saya hindari. Luwin mencabut kerah rantainya di mana itu telah merusak kulit lembut tenggorokannya. Tangan raja memiliki kekuatan besar, tuanku. Kekuatan untuk menemukan kebenaran kematian Lord Arryn, untuk membawa para pembunuhnya ke pengadilan raja. Kekuatan untuk melindungi Lady Arryn dan putranya, jika yang terburuk benar. Ned melirik tak berdaya ke sekeliling kamar tidur. Hati Catelyn tertuju padanya, tetapi dia tahu dia tidak bisa memeluknya saat itu. Pertama kemenangan harus dimenangkan, demi anak-anaknya. Kamu bilang kamu mencintai Robert seperti saudara. Maukah kamu meninggalkan kakakmu dikelilingi oleh Lannister? Yang lain mengambil kalian berdua, gumam Ned muram. Dia berpaling dari mereka dan pergi ke jendela. Dia tidak berbicara, begitu pula Maester. Mereka menunggu, diam, sementara Eddard Stark mengucapkan selamat tinggal diam-diam ke rumah yang dicintainya. Ketika dia akhirnya berpaling dari jendela, suaranya lelah dan penuh melankolis, dan kelembaban berkilauan samar di sudut matanya. Ayahku pernah pergi ke selatan, untuk menjawab panggilan seorang raja. Dia tidak pernah pulang lagi. Waktu yang tepat, kata Maester Luwin. Seorang raja yang fanatik. Ya, kata Ned datar. Dia duduk di kursi dekat perapian. Catelyn, kamu akan tinggal di sini di Winterfell. Kata-katanya seperti angin dingin di hatinya. Tidak, katanya, tiba-tiba takut. Apakah ini hukumannya? Tidak pernah melihat wajahnya lagi, atau merasakan lengannya memeluknya.
Ya, kata Ned, dengan kata-kata yang tidak akan menampik argumen. Kau harus memerintah utara sebagai penggantiku, sementara aku menjalankan tugas Robert. Pasti selalu ada Stark di Winterfell. Robb berusia 14 tahun. Tak lama lagi, dia akan menjadi pria dewasa. Dia harus belajar memerintah, dan saya tidak akan berada di sini untuknya. Jadikan dia bagian dari Dewan Anda. Dia harus siap ketika waktunya tiba. Tuhan akan, tidak selama bertahun-tahun, gumam Maester Luwin. Maester Luwin, aku percaya padamu seperti darahku sendiri. Berikan istriku suaramu dalam segala hal besar dan kecil. Ajari putra saya hal-hal yang perlu dia ketahui. Musim dingin akan datang. Maester Luwin mengangguk dengan serius. Kemudian keheningan jatuh, sampai Catelyn menemukan keberaniannya dan mengajukan pertanyaan jawaban siapa yang paling dia takuti. Bagaimana dengan anak-anak lain? Ned berdiri dan memeluknya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Rickon masih sangat muda, katanya lembut. Dia harus tinggal di sini bersamamu dan Robb. Yang lain akan saya bawa. Aku tidak tahan, kata Catelyn, gemetar. Anda harus, katanya. Sansa harus menikahi Jory, itu jelas sekarang, kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk mencurigai pengabdian kita. Dan sudah lewat waktu bahwa Arya belajar cara-cara pengadilan selatan. Dalam beberapa tahun dia akan cukup umur untuk menikah juga. Sansa akan bersinar di selatan, pikir Catelyn dalam hati, dan para dewa tahu bahwa Arya membutuhkan pembaruan. Dengan enggan, dia melepaskannya di dalam hatinya. Tapi tidak dengan Bran. Tidak pernah dedak. Ya, katanya, tapi tolong, Ned, demi cinta yang kau berikan padaku, biarkan Bran tetap di sini di Winterfell. Dia baru berusia 7 tahun. Saya berusia 8 tahun ketika ayah saya mengirim saya untuk mengasuh di Erie, kata Ned. Sir Rodrik memberitahuku ada firasat buruk antara Robb dan Pangeran Jory. Itu tidak sehat. Dedak dapat menjembatani jarak itu. Dia adalah anak yang manis, cepat tertawa, mudah dicintai. Biarkan dia tumbuh bersama para pangeran muda, biarkan dia menjadi teman mereka seperti Robert menjadi milikku. Rumah kita akan lebih aman untuk itu. Dia benar, Catelyn tahu itu. Itu tidak membuat rasa sakit lebih mudah untuk ditanggung. Dia akan kehilangan mereka berempat, lalu, Ned, dan kedua gadis itu, dan Bran yang manis dan penuh kasih. Hanya Robb dan Rickon kecil yang akan diserahkan padanya. Dia sudah merasa kesepian. Winterfell adalah tempat yang sangat luas. Kalau begitu, jaga dia di tembok, katanya dengan berani. Kamu tahu betapa Bran suka memanjat. Ned mencium air mata dari matanya sebelum bisa jatuh. Terima kasih, Nyonya, bisiknya. Ini sulit, aku tahu. Bagaimana dengan Jon Snow, tuanku? Maester Luwin bertanya. Catelyn tegang saat menyebut nama itu. Ned merasakan kemarahan dalam dirinya, dan menarik diri. Banyak pria menjadi ayah. Catelyn tumbuh dengan pengetahuan itu. Tidak mengherankan baginya, pada tahun pertama pernikahannya, mengetahui bahwa Ned telah menjadi ayah dari seorang anak pada suatu kesempatan perempuan yang bertemu dalam kampanye. Bagaimanapun, dia memiliki kebutuhan seorang pria, dan mereka telah menghabiskan tahun itu terpisah. Ned berperang di selatan sementara dia tetap aman di kastil ayahnya di Riverrun. Pikirannya lebih pada Robb, bayi di dadanya, daripada suami yang hampir tidak dikenalnya. Dia dipersilakan untuk penghiburan apapun yang mungkin dia lakukan di antara pertempuran. Dan jika benihnya dipercepat, dia berharap dia akan memenuhi kebutuhan anak itu. Dia melakukan lebih dari itu. Starks tidak seperti pria lain. Ned membawa bajingannya pulang bersamanya, dan memanggilnya, anak, untuk dilihat oleh seluruh utara. Ketika perang akhirnya berakhir, dan Catelyn pergi ke Winterfell, Jon dan perawatnya yang basah sudah tinggal. Itu memotong dalam. Ned tidak akan berbicara tentang ibunya, tidak sebanyak sepatah kata pun, tetapi sebuah kastil tidak memiliki rahasia, dan Catelyn mendengar pelayannya mengulangi cerita yang mereka dengar dari bibir tentara suaminya. Mereka berbisik tentang Ser Arthur Dayne, pedang pagi, yang paling mematikan dari 7 ksatria Kingsguard Iris, dan bagaimana tuan muda mereka telah membunuhnya dalam pertempuran tunggal.
Dan mereka menceritakan bagaimana setelah itu Ned membawa pedang Sir Arthur kembali ke adik perempuan cantik yang menunggunya di sebuah kastil bernama Starfall di tepi laut musim panas. Lady Ashara-Dain, tinggi dan cantik, dengan mata ungu yang menghantui. Butuh waktu 2 minggu baginya untuk mengumpulkan keberaniannya, tetapi pada suatu malam, Catelyn bertanya kepada suaminya kebenarannya, memintanya ke wajahnya. Itulah satu-satunya saat dalam bertahun-tahun mereka Ned pernah membuatnya takut. Jangan pernah bertanya padaku tentang Jon, katanya, sedingin es. Dia adalah darahku, dan hanya itu yang perlu kamu ketahui. Dan sekarang saya akan belajar di mana Anda mendengar nama itu, Nyonya. Dia telah berjanji untuk patuh, dia mengatakan kepadanya, dan sejak hari itu, bisikan itu berhenti, dan nama Ashara-Dain tidak pernah terdengar lagi di Winterfell. Siapapun ibu Jon, Ned pasti sangat mencintainya, karena tidak ada yang dikatakan Catelyn yang akan membujuknya untuk mengirim bocah itu pergi. Itu adalah satu hal yang dia tidak pernah bisa memaafkannya. Dia datang untuk mencintai suaminya dengan sepenuh hati, tetapi dia tidak pernah menemukannya dalam dirinya untuk mencintai Jon. Dia mungkin telah mengabaikan selusin demi Ned, selama mereka tidak terlihat. Jon tidak pernah lepas dari pandangan, dan ketika dia tumbuh, dia lebih mirip Ned daripada putra sejati yang dilahirkannya. Entah bagaimana itu membuatnya lebih buruk. Jon harus pergi, katanya sekarang. Dia dan Robb dekat, kata Ned. Aku berharap. Dia tidak bisa tinggal di sini, kata Catelyn, memotongnya. Oh. Dia adalah putramu, bukan putraku. Aku tidak akan memilikinya. Itu sulit, dia tahu, tetapi tidak kurang kebenarannya. Ned tidak akan berbuat baik kepada bocah itu dengan meninggalkannya di sini di Winterfell. Tatapan yang diberikan Ned padanya sangat sedih. Kau tahu aku tidak bisa membawanya ke selatan. Tidak akan ada tempat baginya di pengadilan. Seorang anak laki-laki dengan nama. Anda tahu apa yang akan mereka katakan tentang dia. Dia akan dijauhi. Catelyn melindungi hatinya dari daya tarik bisu di mata suaminya. Mereka bilang temanmu Robert telah menjadi ayah dari selusin sendiri. Dan tidak satu pun dari mereka pernah terlihat di pengadilan. Ned berkobar. Wanita Lannister telah melihat itu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam, Catelyn? Dia hanya laki-laki. Dia, kemarahannya ada padanya. Dia mungkin mengatakan lebih banyak, dan lebih buruk, tetapi Maester Luwin memotong. Solusi lain muncul dengan sendirinya, katanya, suaranya tenang. Kakakmu Benjen datang kepadaku tentang Jon beberapa hari yang lalu. Sepertinya bocah itu bercita-cita untuk mengambil yang hitam. Ned tampak kaget. Dia meminta untuk bergabung dengan Night's Watch. Catelyn tidak mengatakan apa-apa. Biarkan Ned menyelesaikannya dalam pikirannya sendiri, suaranya tidak akan diterima sekarang. Namun dengan senang hati dia akan mencium Maester saat itu. Dia adalah solusi sempurna. Benjen Stark adalah saudara tersumpah. Jon akan menjadi putra baginya, anak yang tidak akan pernah dia miliki. Dan pada waktunya anak itu akan mengambil sumpah juga. Dia tidak akan menjadi ayah dari putra-putra yang suatu hari nanti mungkin akan bersaing dengan cucu-cucu Catelyn sendiri untuk Winterfell. Maester Luwin berkata, ada kehormatan besar dalam pelayanan di tembok, tuanku. Dan bahkan seorang pun bisa naik tinggi di Night's Watch, Ned kembali. Tetap saja, suaranya bermasalah. Jon masih sangat muda. Jika dia menanyakan ini ketika dia sudah dewasa, itu akan menjadi satu hal. Tetapi seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Sakrici yang keras, Maester Luwin setuju. Namun ini adalah masa-masa sulit, tuanku. Jalannya tidak lebih kejam dari jalanmu atau wanitamu. Catelyn memikirkan 3 anak yang harus dia hilangkan. Tidak mudah berdiam diri saat itu. Ned berpaling dari mereka untuk menatap keluar jendela, wajahnya yang panjang diam dan berpikir. Akhirnya dia menghela nafas, dan berbalik. Baiklah, katanya kepada Maester Luwin. Saya kira itu yang terbaik. Saya akan berbicara dengan Ben. Kapan kita harus memberitahu Jon?